sahabat Fresh Juice, jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi Kamis 20 Oktober 2022. Perkenalkan, saya Tessa, member OMK DFJ Fellowship 12. Kita akan mendengarkan renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Cynthia Carolina dari Jakarta, yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Renungan Daily Fresh Juice edisi Kamis 20 Oktober 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice, kedatangan Yesus ke dunia selama ini hanya dianggap sebagai pembawa kedamaian dan keselamatan. Ya, memang itu tujuan utamanya, keselamatan umat manusia. Tapi apakah kehadirannya selalu membawa kedamaian? Tentu tidak. Banyak pertentangan yang terjadi karena kehadirannya. Tak hanya di lingkungan luar seperti lingkungan belajar, lingkungan pekerjaan, bahkan tidak jarang di lingkungan keluarga. Perpecahan kemudian terjadi karena banyak dari mereka yang tidak bisa menerima identitas Kristus sebagai anak Allah. Banyak dari kita yang memilih mengikuti Yesus mendapatkan cibiran, dikucilkan, bahkan ditindas. Sulit mendaftar sekolah atau sulit mendapat pekerjaan karena identitas kita sebagai pengikut Kristus pasti sudah sering dialami. Dikucilkan dan dibenci teman atau keluarga karena memilih menjadi pengikut Kristus pasti ada. Ditindas karena jadi pengikut Kristus gak mungkin gak ada. Tapi terlepas dari semua penderitaan yang kita alami, apakah Tuhan diam aja? Tentu tidak. Ada satu cerita yang entah kenapa saya sangat suka, tentang penindasan di sebuah desa kecil di negara yang berpenduduk terbanyak. Saat 10.000 tentara pemberontak menyerang desa kecil yang memiliki 700 penduduk Kristen. Mereka berkumpul bersama dan berdoa. Lalu muncullah sesosok wanita cantik yang dikelilingi cahaya terang, dan seorang tentara berkuda yang juga diselubungi cahaya. Kehadiran mereka berhasil membuat tentara pemberontak mundur. Sosok wanita dan pengawalnya tersebut dipercaya sebagai Bunda Maria dan Malaikat Mikael. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan iman melalui kuasa doa telah menyelamatkan kita. Seperti yang telah Yesus katakan pada Injil Markus bab 13 ayat 13. "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Memang tujuan hadirnya Kristus di dunia
adalah membawa keselamatan. Namun, tidak semua orang mau mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan berikan, karena begitu sulit. Untuk menuju keselamatan, kita harus menempuh jalan dan tantangan yang gak mudah. Semua butuh usaha. Makan mie yang katanya instan aja, nyatanya kudu dimasak dulu kan? Apalagi menuju keselamatan kekal. Gak ada jalan tol, adanya jalan salib. Gak ada yang bisa pakai freerider biar jalannya lancar. Semua sama, satu jalan. Gak ada yang diistimewakan. Karena semua pengikut Kristus itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena ikut Kristus itu berat. Dan hanya kita yang istimewa yang mampu setia. Biarlah kita dibenci dan ditentang dalam nama Kristus. Namun, tetaplah menjadi pembawa damai dan berkat, agar kemuliaannya semakin nyata bagi sesama. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, demikianlah renungan hari ini. Terima kasih kepada Cynthia untuk renungannya hari ini ya. Ingat, kita adalah istimewa di mata Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tetap setia dan salam Fresh Juice.